Baiklah teman-teman, hari ini kita kedatangan pohon ya. Dua pohon. Yang satunya ini pohon wahong, kita stek sama sancang, hasilnya seperti ini. Nah, ini akan saya ceritakan ya, awal kita penukelan, dapatnya dari mana, terus bagaimana kita terapnya, kita ambil gaya seperti ini. Nah, dan satunya lagi itu pohon jeruk kingkit ya, gaya casket ya, ini ya. Oke Bang Ega? Oke. Nah, ini pohon dari biji ya, dari biji. Umur dan usia pohon ini udah belasan tahun. Tapi pengamatan kita itu masuk di 7 tahunan. Nah, teman-teman nanti akan saya ceritakan juga. Ini dua versi yang berbeda tapi akan kita ceritakan. Oke teman, tonton terus video kita sampai selesai di channel Ernal Pandi. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya teman-teman ya, yang sudah nonton channel saya ini. Hari ini ketemu lagi dengan saya Ernal Pandi dan yang satunya ini Bang Gaga ya, Bang Erlangga. Nah, ini biasa ringan. Hari ini akan kita bahas ya satu persatu untuk pohon yang ada di depan kita ini. Nah, ini salah satu pohon wahong yang kita stek, kita sambung dengan sancang. Baiklah teman-teman, di sini kita akan kasih tahu ya, kenapa pohon ini kita bentuk rangka ataupun dimensinya. Nah, ini akan saya kasih tahu buat teman-teman, ada tips yang menarik ya. Nah, ini saya kasih tahu. Pohon ini masuk di kelas medium. Sudah berusia 2 tahun lebih ya ini ya, masuk 3 tahunan ya. Kita perawatannya itu memang untuk pohon yang ada pohon mati seperti ini, itu lebih baik kita pakai ground yang agak besar teman-teman, karena kita adakan pengelosan di 2 cabang. Nah, ini akan saya kasih tahu ya, kenapa kita pakai satu puncak, satu mahkota. Artinya untuk pohon gaya sakan. Nah, gaya sakan ya. Nah, ini teman-teman udah tahu. Tapi biasanya yang orang tahu pohon ini slanting ya. Slanting memang diperlukan untuk pohon-pohon yang karakternya seperti ini. Ya, oke, saya jelaskan sedikit. Ini kita dapatkan dari teman kita, itu di Blinyu ya, pemain bonsai juga, Bang Ogen ya. Nah, pertama kali pohon ini memang kita lihat dalam kondisi yang tidak seperti ini. Nah, artinya kita adakan pembunjinan ya di area badannya ini, tapi tidak menutup kemungkinan batang sehatnya itu tidak kita perlihatkan. Itu harus kita perlihatkan juga ini. Nah, alur ceritanya seperti itu, sesuai dengan karakter dan rangka dasar garis batang dan percabangan. Oke, ini teman-teman, perlu teman-teman ingat ya, untuk pohon gaya bunjin seperti ini itu kita harus melihat ya kecocokan penampilannya itu, kira-kira penyesuaiannya itu dapat nggak kalau kita buat 2 percabangan. Nah, satu-duanya itu untuk leher, satunya lagi untuk semi mahkota, membantu dari ruang lingkup pohon wacang ini dengan dimensi ruang yang seperti ini. Artinya ruang lingkupnya itu seperti historinya itu di alam yang benar-benar membutuhkan suatu cerita yang menarik nantinya dari sudut pandang yang benar-benar menceritakan kesan tua dan kata pohon yang ada di alamnya gitu. Oke, nah ini kita los percabangannya ini kita pakai leher, dan percabangannya ini kita pakai wahong ya, pohon wahong ini itu kita stek sama sancang. Memang dari awal tidak kita infokan ya, ataupun kita tidak kasih tahu. Tapi sayang teman-teman, walaupun tidak saya kasih tahu, teman-teman mungkin
sudah paham ya, sudah bisa melihat artinya. Kenapa kita memakai pohon wahong untuk badan pohon macang ini? Untuk wahong sendiri itu biasanya ketahanannya itu sangat luar biasa, teman-teman. Itu kebanyakan yang di luar sana pohon wahong itu lebih cenderung ya di stek sama sancang. Kadangkala wahong itu dicangkok ya, dicangkok terus dibuat karakter dasar. Artinya di program ya, orang sekarang biasanya di sekarang ini program melihat karakter pohon gerak dasar artinya. Karena wahong itu luar biasa ketahanannya, itu bunjinnya ataupun mungkin getahnya itu ya yang sangat menarik ya, artinya kuat untuk pohon itu, pohon ini ya, artinya yang akan dibuatkan oleh kita membentuk sebuah rangka bonsai ataupun bonsai itu sendiri. Oke, kenapa kita sebut gaya slanting, teman-teman ya? Biasanya kita ngambil satu di sini untuk percabangannya. Biasanya orang-orang tidak buat dua di sini, karena kita untuk menutup kekosongan pada ruang tengah. Itu, kalau kita ambil satu begini, rangka jauh rangkanya, karena kita harus mengambil pulang karakter lebih baik ya teman-teman ya. Daripada kita mengambil di sini, kalau kita mengambil arah satu untuk semi mahkota ataupun mahkota puncak, lebih baik kita memakai yang ini. Kita jadikan puncak, langsung kita panjangkan ke sini. Nah, informal itu ya. Biasa sebenarnya itu semi casket ya, itu berbatang bunjin. Nah, jadi kita ambil dua seperti ini, kita harus bisa mengetahui ya kekurangan pohonnya itu, kita tunjukkan kelebihannya. Misalnya pohon ini kekurangannya itu misalnya di perakaran ataupun gerak dasarnya hanya mengandalkan bunjin. Nah itu teman. Nah, historinya dari mana? Banyak pohon di alamnya itu seperti ini. Nah, tanpa kita sadari ya. Nah, seni bonsai itu tidak mengajarkan satu karakter ya untuk pohon, misalnya penjuntaian gaya casket atau di sini ini terpakai. Kita harus bisa mempelajari garis batang atau kerangka dasar. Kalau kita main satu seperti ini, itu memang ada kekosongan di tengah. Lebih baik kita buat dua, tapi tidak mengurangi rasa histori ataupun mengurangi seni pada karakter pohon ini. Oke. Simple, tapi ini sangat mewakili ya bagi teman-teman ingin membentuk pohon simple tapi yang ada bunjinya seperti ini. Itu. Ada kala pohon gede bunjin yang melewati batas ini, itu ada juga. Bisa juga kita cari dengan karakter dasar, misalnya bunjinya itu lebih teman-teman. Ada bunjin itu di area kiri ini melebihi pohon ini. Boleh kita pakai satu. Boleh. Nah, kenapa? Karena sudah melengkapi karakter kelebihan, artinya kelebihan dari karakter rangka dasarnya itu menutupi dari bunjin itu, bunjinnya lebih itu. Tapi kalau misalnya bunjinnya pendek seperti ini, lebih baik kita membuat satu-duanya itu di cabang utama dan leher, nah, ataupun puncak. Itu teman-teman jangan tidak pelajari hal itu ya, sayang teman-teman. Karena bonsai ini tidak ada batasnya dan tidak ada habis-habisnya, tidak ada penyelesaiannya. Itu artinya terus bonsai ini makin lama makin berkarakter ataupun makin ada perubahan pada bentuk rangka pada pohon itu sendiri. Oke, untuk media pohon wahong dan sancang ini itu kita pakai pasir Malang ya, pasir biasa sama media tanam. Itu kalau di kita ya, karena iklim yang berbeda ya, walaupun kita satu Asia, tapi di Bangka ini ekstrem juga, cuacanya itu panas. Jadi kita harus gabungkan dengan pasir biasa atau media tanam. Untuk media tanamnya tuh nggak boleh berlebihan juga teman-teman, karena kita pakai pupuk pendamping juga, kita pakai Dekastar teman. Nah, kita pakai medianya satu-satu. Itulah pesan ya ataupun dari saya
Untuk cari pohon itu yang seperti ini memang teman-teman bisa ya untuk mencarinya ataupun memprogramnya, karena bisa pohon yang dibuat bunjin itu selain santigi itu wahong sancang itu bisa ya teman. Inilah hasilnya, pohonnya kelas medium, karakternya itu informal, tapi kita buat gaya gradasinya itu, dimensinya itu sangat melengkapi ya, sangat melengkapi. Dan kita seperti terbawa di suasana yang luar biasa di alamnya. Oke teman-teman, untuk pohon ini udah selesai ya, udah kita kasih tahu tadi. Jadi kita alihkan ke pohon kikit ya. Nah, di situ teman bisa kita kasih tahu bagaimana jalan cerita di jeruk kikit itu. Oke, sip. Oke teman ya, ini untuk bahan yang kedua ya, bahan yang yang kedua. Ini salah satu pohon jeruk kikit fenomenal ya, jeruk kikit cascade. Memang kita penanamannya itu dari biji ya. Dulu teman kita, awalnya itu punya teman kita ya, dari biji. Batang ini udah 18 tahun teman, 18 tahun mungkin hampir mendekati 19 tahun ya. Ini termasuk pohon jeruk kikit yang di alamnya belum tentu ada pohon karakter dasarnya itu sudah menggantung seperti ini ya. Juntayannya itu sangat luar biasa teman. Nah, oke. Ini pohon kemarin kita konteskan, ini sudah masuk di kelas media, juara ketiga di kelas media ya ini. Di Bangka Belitung. Salah satu kikit yang fenomenal saya bilang, karena menunggu akarnya ini dengan karakter pohon ini itu tidaklah cepat ya, tidak singkat. Nah itu teman. Nah, awalnya memang penanaman dari biji, terus kita lihat karakternya itu di tempat teman kita itu mendukung ya, mendukung. Jadi kita pindah tangankan, kita ambil dan kita kerjakan selama 7 tahun ya. Di teman kita itu 11 tahun. Jadi di teman kita itu sudah 7 tahun lebih. Jadi pas 18 tahun lebih ya teman-teman. Sampai sesempurna ini perantingannya. Ini juga masih harus kita adakan pewaringan ya. Kenapa? Karena kikit itu benar-benar pengawatannya itu bisa berulang-ulang ya teman-teman ya. Karena kita menunjukkan perantingan yang benar-benar terporsir. Membuat anjuknya itu, perantingannya itu tidak artinya mengganggu dari tajuk yang lain. Nah itu, kita menggunakan perantingannya itu yang rapat dan rapi. Artinya sesuai dengan dimensi yang kita pakai. Oke, ada yang bilang teman, Bang, sudut pandang itu yang mana sih? Nah, sudut pandang untuk pohon ya, teman-teman harus tahu itu sudut pandang pohon.
Jangan pengawatan aja yang itu, tapi sudut pandang pohon tidak kita mengerti. Oke. Untuk pohon itu sudut pandangnya, ini saya kasih tahu ya untuk teman-teman pemula. Artinya teman-teman yang telah menonton di channel saya, itu carilah perakaran yang menarik. Artinya perakarannya itu mendukung ya, untuk sudut pandangnya itu. Diteliti ya untuk perakarannya itu bagus dari mana itu. Terus badannya, kalau akarnya udah bagus, badannya juga oke, karena mendukung dari perakaran gitu ya. Kedua, rangka dasar. Rangka dasarnya tuh kita lihat dari kelebihan pohon itu, ketuaannya, unikannya, terus formal informalnya mendukung nggak untuk gaya kita pakai itu. Artinya mendukungnya itu memang karakter tuanya itu dapat. Oke. Terus untuk masalah percabangan ya, ini pengelosannya itu sangat luar biasa teman. Ini tidak kita ground teman, maaf. Ini kita pakai pot ini mungkin sudah berjalan di 7 tahun kemarin ya. Sebelumnya itu memang di ground awalnya itu, tapi untuk pengamatan karena pohonnya itu kita bisa lihat dari media dan besar pohon, itu kita akan lagi pot tinggi nih. Artinya tidak masalah walaupun tidak kita ground, tapi kita pakai pot ini itu tidak masalah, makanannya lebih banyak teman. Oke itu. Nah, jadi kita pakai pot yang tinggi selama itu perakarannya itu masih mau untuk menyerap makanan ya, artinya pupuk ataupun vitamin air yang kita kasih pupuk ke dalam media yang sudah lama ini. Karena akar kincit ini walaupun 7 tahun dia di pot, tapi pemupukannya benar, itu nggak masalah teman. Ketahanan itu luar biasa. Tinggal kita lihat ya, kita pantau. Oh, kincit ini misalnya ada mati ranting ya, mungkin kita terlalu basah, mungkin kita pupuknya berlebihan, tidak terkontrol ya, artinya mungkin ada salah satu putih ya di kulitnya ini, seperti penyakit seperti itu ya, menempel di badan pohonnya ini. Itu sebenarnya harus kita sikat sama sikat gigi teman. Nggak masalah sikat biasa, jangan kita pakai dengan sikat kawat ya, itu sangat merusak kulit pohon. Kambiumnya itu kebanyakan rusak di situ. Nah, mungkin teman-teman mungkin baru tahu ya artinya di situ ya. Kita pakai sikat gigi biasa. Nah, kalau kita mau pakai detin itu bisa juga pakai detin. Tapi saya arahkan daripada kita pakai pupuk kimia, itu lebih baik kita pakai yang formal-formal saja. Dibersihkan, sikatnya dari ujung-ujung perantingannya itu. Kecuali memang pohonnya itu dalam kondisi yang benar fit ya, baru kita pakai detin ya. Itu. Ini ya penampilan ya. Kenapa penampilan dan kepantasan, penyesuaian penampilan dan kepantasan ya. Mungkin untuk di kota-kota besar itu penampilan, dari awal itu penampilan dulu dilihatnya, terus yang lain-lainnya tuh. Oke, untuk penampilan ini sangat mencolok ya, artinya sangat lari ke natural alamnya ya, kita seperti itu. Karena penguatan kita itu tidak semestinya penguatan itu tidak harus beliuk semua, enggak, harus ada tuh natural alamnya. Nah, dalam komposisi seperti ini untuk menutup kekosongan itu biasanya kita pakai anak cabang ya teman-teman ya, anak cabang misalnya tar dulu bang, nah ini saya kasih tahu ya. Ini misalnya kita mau nutup kosongan nih, percabangannya kurang di sini misalnya, ini kan tidak ada percabangan ya, ini ya kosong artinya, berarti kita memakai dari anak cabang yang di atas ataupun anak cabang yang pada percabangan kedua pada cabang utama, artinya kita pakai lehernya di cabang keduanya ini untuk menutup ke area sini ya, artinya area tengah untuk mengimbangi ya. Tapi kenapa kita tidak pakai kemarin? Itu kita membuat dimensi ruang kosongnya itu harus ada teman-teman.
pohon tuh sebesar-besar pohon, setua-tua pohon, itu pasti ada dimensinya, ruang kosong. Nah, kalau tidak ada ruang kosong, jangan kita melihat ya. Oke. Kita melihat dari dimensi alamnya itu, naturalnya itu, semakin besar pohon, itu dimensi ruang kosongnya itu semakin banyak. Karena rangka jarak antara anak cabang sampai perantingan, semakin membesar pohon semakin memanjang. Tapi memang harus terus mengetahui, untuk pohon yang kita bentuk bonsai seperti ini, itu harus ada konsep ya teman ya, harus ada konsep. Kenapa kita buat gaya cascade seperti ini? Itu harus tahu dulu. Ada yang bilang kan, wah saya muat gaya terjun, ya, gaya cascade. Tapi harus kita perhatikan akarnya teman-teman, akarnya dan rangka dasarnya masuk nggak. Nah, kalau ini sudah masuk, karena akar dan karakter pohonnya itu sudah rebah seperti ini ya, rebah, tapi akarnya itu mendukung ya, mendukung, komitmen artinya mendukung pohonnya untuk tetap bertahan karena perakarnya ada. Itu teman-teman. Oke, tidak kita pakai penjing ataupun batu juga nggak masalah. Oke, ketiganya itu teman, lebih kita cari ya karakter untuk 1-2-nya itu. Saya kasih tahu juga untuk teman-teman ya, jangan teman-teman yang penting berbentuknya itu segitiga, jangan. Kenapa? Karena setiap pohon itu ada sudut pandang muka. Itulah menjawab bahwa pohon itu terlihat gagah ataupun pohon itu terlihat wajah pohon awal sampai setinggi itu ya. Historinya itu ada, oh ini sudut pandang depannya itu. Semua pohon itu pasti ada. Karena biasanya itu pohon yang sudut pandangnya yang terbentuk itu pertama terkena cahaya sinar matahari. Itu sudut pandang pohon. Semakin tinggi pohon, puncaknya semakin condong ke depan. Ya, jangan harus ada historinya kenapa pohon condong ke depan. Itu jangan salah-salah ya teman ya. Jangan pohon itu yang ini salah cari muka ini, mukanya yang ini salah, itu jangan. Lihat dulu kakinya. Terus lihat dulu orangnya. Udah lama belum? Nah itu. Karena pohon itu ya, saya kasih jelaskan. Nah, kita harus membuat dasar dulu sampai kita benar-benar menguasai konsep. Nah, jangan ngomong ini salah muka apa. Nah itu, kita belajar dulu, tahu dulu apa itu. Nah, sebenarnya itu harus di-training juga itu. Nah, artinya untuk sudut pandang wajah itu benar harus kita kuasai. Lebih semaksimal mungkin harus kita ketahui ya. Oke, bagian penguatan ya, memang sudah selesai. Tapi ini masih kita rapikan ya teman-teman. Mungkin teman bisa lihat nanti konsep kita seperti apa. Oke, bukan kita itu, ini sebagai pandangan ya. Jadi teman-teman bonsai tahu bahwa bonsai itu harus ada poin artinya. Enggak sembarangan ya. Baru setahun kita sudah enggak. Bonsai itu harus kita pelajari. Kalau ingin jadi trainer tuh kita harus membuat finishing pohon. Ya. Bukan mengkerdilkan pohon atau mengkerdilkan orang lain, bukan. Artinya kita menyelesaikan pohon itu sampai selesai ya. Dari awal sampai akhir memang kita fokus menyelesaikan itu. Nah, itu baru kita ketahui bahwa kekurangan pohon kita itu di mana, bagaimana kita menutupinya dengan kelebihan-kelebihan yang kita bentuk secara natural. Oke teman-teman, itu saja poin-poin yang saya kasih tahu. Bang Gaga gimana Bang Gaga? Oke. Gimana untuk pohon ini? Luar biasa nih. Untuk video-video selanjutnya nanti akan kita kasih tahu lagi biar teman-teman makin berkembang di video kita. Jangan lupa teman ya, di like, komen, serta subscribe. Komen lah teman-teman. Jadi kita akan kasih tahu ya penjelasan tentang bonsai. Ya itu saja teman-teman. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya channel bonsainya Bang Kabito.
Bye.